Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yosi Duaryani, saya dari kelas 11 3J1. Saya akan menjelaskan cara konfigurasi DHCP, DNS, web server, dan webmail. Hal pertama yang harus dilakukan adalah memberi nama domain. Di sini saya menggunakan nama server 35. Install DHCP melalui Server Manager, kemudian klik Add and Features, lalu ikuti langkah-langkah seperti berikut. Tunggu hingga instalasi selesai, kemudian perangkat akan merestart. Klik DHCP di Tools, pilih Server Option, lalu klik Configure Option, centang bagian router. Pilih IPv4 untuk membuat new scope dan ikuti langkah seperti berikut. Di sini saya akan setting Ethernet. Pada saat ini perangkat harus terhubung menggunakan kabel LAN. Cek melalui CMD dan ketik ipconfig untuk mengetahui apakah setting DHCP berhasil. Kemudian ping IP server dan apabila berhasil akan muncul seperti berikut. Install DNS melalui Server Manager. Klik Add Rules and Features dan centang bagian DNS untuk menginstal. Tunggu hingga install DNS selesai, maka perangkat secara otomatis akan merestart. Klik DNS di Tools, buat new zone pada forward lookup zone. Buat new host pada zone yang telah dibuat. Buat new zone pada reserve lookup zone. Buat new pointer pada zone yang telah dibuat.
Lakukan ping melalui CMD untuk mengetahui apakah konfigurasi berhasil. Cek konfigurasi IIS di Chrome dengan mengetikkan domain. Bila berhasil akan diarahkan ke web. Lakukan install IIS pada server manager, lalu centang web server atau IIS untuk memulai install. Host pada zone yang telah dibuat. Tambahkan new pointer pada zone yang telah dibuat. Klik Properties pada SMTP dan lakukan setting seperti berikut.
kata nslookup, lalu ketikkan server kalian. Langkah selanjutnya mengatur layanan SMTP ke otomatis dengan perintah seperti contoh. Konfigurasi SMTP server telah berhasil. Isi nama domain dan nama instansi sekolah yang akan dikonfigurasikan. Isi nama server 35 dan password TKJ1. Kemudian ikuti langkah-langkah berikut. Tunggu hingga instalasi Mail Enable selesai. User account agar Mail Enable bisa digunakan. Buka Mail Enable, kemudian ke menu server 35 di Mailbox. Kita akan membuat dua buah akun email agar bisa digunakan.
Buka PowerShell untuk mencoba telnet. Ketikkan perintah telnet mailserver.server35.com port 25 lalu klik enter. Port 25 berfungsi untuk mengirim pesan dari user 1 ke user 2. Setelah masuk ke port 25, tampilan awal akan disuguhkan seperti berikut. Setelah itu ketikkan perintah hello server35.com mail from yosi1@server35.com receive to yosi2@server35.com data percobaan pengiriman pesan dari yosi1 ke yosi2 tanda titik untuk mengakhiri pesan, lalu ketikkan quiet untuk keluar dari port 25. Cek email yang telah dikirimkan dengan masuk ke port 110. Setelah masuk ke port 110, ketikkan user yosi2 +TKJ1 list return dan buka pesan yang telah dikirimkan. Buka mail enable, kemudian pilih web admin, setelah itu buat new host header. Isi domain mail server seperti video berikut. Setelah di menu web server, sekarang pindah ke web mail. Kemudian buat host header. Klik kanan pada server 35, pilih properties, selanjutnya ke web admin, lalu centang enable web administration dan centang can create and edit mailbox, kemudian klik OK. Ketik mail server di browser seperti berikut. Jika berhasil, tampilannya akan menunjukkan masuk ke dalam mail enable. Setelah bisa membuat web mail, sekarang coba login menggunakan akun yang telah kita buat saat setting konfigurasi mail enable. Setelah berhasil masuk ke akun yosi1, sekarang kita coba mengirimkan pesan dari yosi1 ke yosi2. Klik new, kemudian isi email to yosi2@server35.com dengan subjek percobaan mengirim pesan dari yosi1 ke yosi2. Pesannya percobaan, lalu klik send untuk mengirim pesan. Setelah ada notifikasi bertuliskan message send successful, berarti berhasil. Cek pesan yang telah terkirim dengan cara login ke yosi2@server35 dan password TKJ1. Setelah masuk ke web mail, klik inbox. Setelah itu, pilih pesan dari yosi1 dan hasilnya akan tampak seperti berikut. Maka proses pengiriman pesan menggunakan web mail di Windows Server 2016 telah berhasil.